Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq yudhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang materi surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas termasuk dalam golongan surat Al-Makkiyah atau surat yang turun di kota Makkah, lanjutkan al-manhaj. Adapun dijelaskan mengenai sebab dan turunnya surat Al-Ikhlas ini bermula dari pertanyaan orang-orang kafir mengenai Allah Subhanahu wa taala, seperti disebutkan dalam sebuah hadis berikut ini dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah SAW, maka sebutkan nasibmu kepada kami, maka Allah menurutkan, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Hadis riwayat Tirmizi 3364. Ahmad bin Abi Hasyim dalam Sunnah dihasankan oleh Al-Albani. Surat Al-Ikhlas ini mengisyaratkan pada para nabi, para muslim untuk senantiasa ikhlas dalam menjalani kehidupan dan harus didasari ikhlas karena Allah SWT. Belajar dari berbagai sumber berikut deretan manfaat dan keistimewaan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas, yaitu 1. Untuk mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Salah satu caranya mengenai surat Al-Ikhlas yaitu dengan membacanya 1000 kali. Waktu membacanya di antara surat Maghrib dan Isya, dan setelah selesai berdoalah kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan dalam banyak doa. 2. Diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya. Surat Al-Ikhlas juga bisa membuat kita diselamatkan dari orang jahat. Selain itu, bacalah ya Sumat banyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus dan dijadikan amalan sehari-hari, maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang jahat. Bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah SAW mengadu merasa sakit pada bagian badan baginda Rasulullah, selain membaca ayat-ayat berikut lalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian menusukkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Setan tidak akan mampu menggoda orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Membuka pintu rezeki dari berbagai arah.
Diceritakan bahwa pada zaman Nabi ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengaku tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia masuk ke dalam rumahnya dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan, dan pada akhirnya Allah SWT melambangkan rezeki orang tersebut, bisa melunaskan hutang-hutang. Pada kisah suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk di masjid Madinah, tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan, dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk mensolatkannya. Beliau bertanya, apakah mayit ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayit yang punya hutang, maka solatkan menurut dia. Cukup ini yang saya sampaikan. Kurang dan